Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Basid dengan NIM 11221077. Saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UTS sistem paralel dan terdistribusi saya, yaitu PubSub Log Aggregator dengan idempotent customer dan juga deduplication. Di sini proyeknya saya beri nama Log Aggregator yang dapat diakses di undedev/logaggregator di sini ya. Sebelum demonstrasi, saya akan memberitahukan bahwa saya telah membuat dua Docker file. Yang pertama ada aggregator, dan juga saya membuat contoh untuk service publisher. Namun pada demo ini saya akan memperlihatkan cara menggunakan aggregator saja dan mengetesnya secara manual. Langsung saja lanjut ke build image. Docker build /t, nama image-nya misal undedev logaggregator aggregator, lalu path ke docker file yaitu /docker docker file aggregator, enter. Yang pertama kita akan pull image-nya, yaitu base image Python 3.13.9 slim. Kita tunggu. Lalu setelah pull image akan dilakukan pip install berdasarkan pyproject.toml. Nah, setelah pip install akan dilakukan unit test dengan menggunakan pytest. Yang pertama ada test dedupe validation, lalu ada persistent dedupe, mengetes apakah dedupe persistent setelah restart, lalu ada event schema validation, lalu ada consistent get stats dan get events. Lalu mengetes batch event dengan event 10 dan juga event 100. Nah, setelah build kita langsung saja membuat kontainer dan juga merunnya secara bersamaan menggunakan satu command, yaitu docker run. Sini kita menggunakan nama kontainer aggregator, dan juga karena kita mengetes secara manual, maka kita akan port forwarding, di mana default portnya adalah 8002, lalu kita menggunakan flag /d untuk mendetach docker run, lalu dengan nama image yang telah kita buat, enter. Kita lihat docker container logs apakah sudah menyala. Nah, terlihat bahwa server sudah menyala, yaitu di 8002. Untuk pengetesan manual, karena project saya menggunakan Fast API, Fast API mempunyai fitur Swagger UI yang ini kita bisa langsung mengetesnya di situ. Dapat diakses di localhost 8001 di docs/docs. 8002 ya, bukan 8001, lupa. Nah, lanjut. Kita akan langsung mengirimkan event melalui /publish. Sini, kita try it out. Misal topiknya adalah A.B.C. Dengan event ID berikut, kita biarkan saja, lalu kita execute. Nah, message sukses, kita lihat docker container logs. Nah, terlihat bahwa event telah diproses. Lalu kita cek /events apakah sudah masuk ke dalam database. .b.c execute. Nah, di sini terlihat eventnya yang tadi kita kirim sudah ada di database. 1. Lalu kita cek stats untuk memastikan lagi. Nah, terlihat bahwa receive-nya cuma 1 yang tadi. Ini prosesnya cuma 1 juga, dan tidak ada duplikat yang di drop. Dengan topik ABC cuma 1. Nah, selanjutnya kita akan mengetes apakah sudah ada poten dan juga telah diterapkan di duplication dengan mengirimkan event duplikat yang tadi lagi. Kita execute event yang sama. Message sukses. Kita lihat docker container logs. Nah, di sini terdeteksi duplikat nih dengan topik A.B.C lalu UID yang tadi yang sama. Nih, terlihat. Nah, lalu kita pastikan apakah masih cuma 1 di /events. Terlihat bahwa masih 1, dan harusnya stat sekarang berubah duplikat drop-nya menjadi 1 dan receive-nya 2. Nah, benar. Receive-nya 2, duplikat drop-nya 1, dan unit prosesnya tetap 1. Topiknya tetap sama. Selanjutnya kita akan mengetes
apakah di dev store ini persistent terhadap restart, tahan terhadap restart. Mari kita tes dengan docker container restart. Untuk merestart kontainer, lalu kita log apakah. Nah, terlihat bahwa shutdown dan juga running lagi, merestart dia. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan event duplikat lagi. Mengirim event duplikat, kita execute yang sama. Terkirim message sukses. Kita lihat lognya duplikat. Berarti dari sini saja sudah ketahuan bahwa di dev store-nya itu persistent. Namun kita pastikan lagi. Jadi /events apakah masih satu? Masih satu. Yang pertama T selesai BC. Lalu di stats. Nah, receive-nya 3. Jadi tadi yang pertama tadi unique, yang kedua duplikat, dan ketiga duplikat lagi. Maka duplikat drop-nya 2 dan unit persistent 1. Masih sama. Berarti sudah persistent. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan juga keputusan desain. Nah, kita bisa lihat diagramnya di README. Kita buka README-nya. Nah, di sini saya menggunakan Fast API. Lalu bagaimana alurnya? Jadi yang pertama terdapat satu atau beberapa service publisher yang akan mengirim event ke Fast API, dan kiriman tersebut bisa berupa event singular dan juga event batch. Nah, setelah itu look aggregator akan memasukkan event tersebut ke dalam queue. Dan setelah masuk ke dalam queue, langsung akan dikirimkan ke publisher untuk memberitahu bahwa event telah masuk ke dalam queue yang message sukses tadi. Nah, setelah itu aggregator akan consumer akan mengambil item dari queue satu persatu, lalu mengecek apakah event tersebut event dengan topik dan event ID tersebut ada di dalam dev store. Jika ada, maka itu merupakan duplikasi dan konsumer tidak akan memproses lebih lanjut. Namun, jika tidak ada dalam di dev store, maka akan disimpan ke di dev store dan juga akan diproses lebih lanjut. Selain itu, untuk kasus duplikat akan diupdate duplikat drop yang tadi. Nah, kenapa sih di dev store ini saya menggunakan SQLite? Saya menggunakan SQLite karena SQLite merupakan file-based database yang mature. Jadi selain karena mature juga, SQLite ini cukup untuk project skala ini dan tidak overkill. Nah, bagaimana dengan di duplikasinya tadi? Bagaimana dengan penamaan topik dan juga event ID? Nah, pertama topik di sini dibuat secara hierarkikal atau menggunakan struktur naming. Yang dimana tadi bisa dilihat A.B.C, di mana B merupakan subset dari A dan juga C merupakan subset dari B. Nah, untuk agar event topik tersebut tidak membludak dengan event-event spesifik, saya menetapkan batasan, yaitu maksimal 5 level hierarki. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pembahasan tentang penamaan, kita masuk ke ordering. Nah, karena diasumsi
Dikarenakan asumsinya bahwa semua komponen yaitu termasuk publisher dan juga log aggregator itu berjalan di lingkungan lokal yang dimana semua kontainer berjalan di host yang sama, maka sinkronisasi hanya dilakukan menggunakan timestamp setiap kontainer, yang dimana timestamp tersebut eh, telah tersinkronisasi secara bagus kepada host. Jadi untuk Docker container waktunya itu sudah disinkronkan kepada waktu host seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk keputusan desain dan untuk demonstrasi video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.